Malam itu hujan turun deras, seolah ikut menyembunyikan suara amarah yang mengguncang rumah kami. Dari balik pintu kamar, aku mendengar suamiku berteriak sambil membanting meja dan kursi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menancap perlahan di dadaku. Hancurkan rumah ini. Aku muak. Singkirkan perempuan bodoh itu sekarang juga. Aku berdiri terpaku, menggenggam ujung bajuku yang basah oleh keringat dingin. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan balasan. Hanya keheningan yang menelan harga diriku sebagai istri. Aku tahu, malam itu bukan sekadar pertengkaran biasa. Ada keputusan besar yang sedang dipaksakan padaku. Namun yang tak pernah ia bayangkan adalah apa yang akan terjadi keesokan paginya. Saat matahari belum sempurna terbit, rumah yang semalam penuh teriakan berubah menjadi sunyi mencekam. Dan tiba-tiba, jeritan histeris suamiku memecah pagi, membuat tetangga berhamburan keluar rumah. "Alia, istriku kemana? Tolong, jangan tinggalkan aku." Apa yang sebenarnya terjadi dalam satu malam itu? Dan mengapa orang yang semalam begitu kejam, kini justru menangis memanggil namaku? Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian menonton cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa menyuguhkan cerita menarik lainnya dan lebih seru lagi. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan, seperti retakan kecil di dinding rumah. Awalnya nyaris tak terlihat, tapi perlahan melebar dan mengancam runtuh. Rizal, suamiku, mulai berubah sejak usahanya berkembang pesat. Dulu, ia pulang membawa cerita. Sekarang, ia pulang membawa lelah dan amarah. Jam pulangnya tak lagi pasti. Kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Saat pintu terbuka, aroma asing menyelinap masuk bersama langkah kakinya. Bukan bau rumah, bukan bau anak, bukan bau istrinya. Aku tak pernah bertanya. Aku memilih percaya, karena aku istri. Karena aku yakin, kepercayaan adalah fondasi terakhir yang masih bisa kuselamatkan. Namun kepercayaan ternyata tak selalu dihargai. Awalnya hanya perubahan nada bicara. Kalimatnya singkat, tatapannya dingin, senyumnya menghilang. Jika aku bertanya, ia menghela napas panjang, seolah aku adalah beban tambahan di hidupnya. Jika aku diam, ia menuduhku tak peduli. Apapun yang kulakukan, selalu salah. Suatu malam, aku menyajikan makan malam seperti biasa. Menu sederhana. Masakan yang dulu selalu ia puji. Tapi sendoknya berhenti di udara, lalu diletakkan dengan kasar. "Ini lagi? Kamu nggak bisa masak yang lain?" katanya datar, tanpa menatap wajahku. Aku tersenyum kecil, mencoba meredam luka yang baru saja terbuka. "Besok aku coba masak yang kamu suka." Ia mendengus. "Kamu itu istri atau pembantu sih? Nggak ada gunanya." Kalimat itu sederhana, tapi efeknya menghancurkan. Aku menunduk, menelan air liur, menahan gemetar di tangan. Anak kami melihat semuanya. Aku hanya berharap ia tak mengerti arti kata-kata ayahnya. Hari demi hari, rumah ini kehilangan hangatnya. Rizal lebih sering menatap layar ponselnya daripada wajahku. Pesan-pesan masuk yang cepat dihapus. Senyum kecil yang tak pernah lagi ia berikan padaku. Saat aku mendekat, ia menjauh. Saat aku bertanya, ia marah. Suatu sore, aku mendengar namaku disebut dalam nada ejekan saat ia menelepon seseorang. "Dia itu polos. Nggak ngerti apa-apa," katanya sambil tertawa kecil. Dadaku terasa sesak. Aku berdiri di balik pintu, tak berani masuk, tak sanggup pergi. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi orang asing di rumah sendiri. Puncaknya terjadi pada malam ketika hujan turun deras. Rizal pulang dengan wajah merah, emosi menggantung di udara. Aku menyambutnya dengan hati-hati, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Belum sempat aku bertanya, ia langsung melempar tasnya ke sofa. "Kamu tahu nggak sih, betapa memalukan punya istri seperti kamu?" bentaknya. Aku terkejut. Aku salah apa? Ia tertawa sinis. "Salahnya kamu itu bodoh.
Nggak bisa ngimbangin aku. Hidupku naik. Tapi kamu tetap di situ-situ saja. Kata-kata itu menghantamku tanpa ampun. Aku mencoba menjelaskan, mencoba bertahan, mencoba mengingatkan bahwa aku berhenti bekerja demi keluarga ini. Tapi semua penjelasanku terdengar seperti alasan di telinganya. Berhenti membela diri, teriaknya sambil menunjuk wajahku. Aku capek pulang ke rumah yang isinya cuma keluhan. Tangannya menghantam meja. Gelas jatuh dan pecah. Anak kami menangis ketakutan. Aku memeluknya erat, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Dalam kekacauan itu, satu kalimatnya terus terngiang di kepalaku. Kamu cuma beban. Malam itu aku sadar, konflik ini bukan lagi soal pertengkaran suami istri. Ini tentang harga diri yang diinjak, tentang cinta yang berubah menjadi kekuasaan, dan tentang seorang perempuan yang perlahan dilenyapkan keberadaannya di rumah sendiri. Dan aku juga tahu, sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu di depan. Karena amarah di mata Rizal malam itu bukan sekadar luapan sesaat. Itu adalah awal dari kehancuran yang telah ia rencanakan, dan aku adalah sasaran utamanya. Sejak malam itu, aku tahu rumah ini tak lagi aman, bukan karena temboknya rapuh, tapi karena hati penghuninya telah berubah menjadi dingin dan kejam. Rizal tak hanya marah, ia seperti sengaja ingin melukaiku sedikit demi sedikit, seolah penderitaanku menjadi hiburan yang memberinya kepuasan. Kata-katanya semakin tajam, sikapnya semakin merendahkan, dan kehadiranku semakin dianggap tak berarti. Ia mulai mempermalukanku di depan orang lain. Jika ada tamu datang, ia sengaja menyindirku dengan senyum palsu. Maklum, istri saya ini nggak sekolah tinggi, katanya ringan, tapi menghantam batinku. Aku hanya tersenyum kaku, menunduk, menelan rasa malu yang mengendap di dada. Tak satu pun tamu membelaku. Mereka tertawa kecil, lalu berpura-pura tak mendengar. Di dalam rumah, perlakuannya lebih buruk. Ia sengaja meninggalkan pakaian kotor berserakan, lalu memarahiku jika terlambat mencucinya. Ia sengaja mencari kesalahan sekecil apapun, garam kurang asin, lantai sedikit berdebu, suara anak terlalu berisik. Semua menjadi alasan untuk meledakkan amarahnya. Suatu malam, saat aku mencoba berbicara dari hati ke hati, ia justru tertawa sinis. Kamu kira aku masih butuh kamu? Katanya sambil menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Di luar sana banyak perempuan yang lebih paham cara menyenangkan suami. Kalimat itu seperti pengakuan tak langsung. Hatiku bergetar. Aku ingin bertanya, ingin memastikan, tapi keberanian itu mati sebelum sampai ke bibirku. Aku takut mendengar kebenaran yang sebenarnya sudah kurasakan sejak lama. Sejak saat itu, ia tak lagi berusaha menutup-nutupi. Ponselnya selalu terkunci. Jika aku mendekat, ia mematikan layar. Jika ada panggilan masuk, ia keluar rumah. Dan setiap kali aku mencoba bersikap lembut, ia justru semakin kasar, seolah kebenciannya padaku tumbuh dari rasa bersalahnya sendiri. Aku mulai sulit tidur. Setiap malam aku terjaga, memandangi langit-langit kamar, bertanya dalam hati, di mana salahku? Bukankah aku sudah memberikan segalanya? Waktu, tenaga, mimpi, bahkan harga diriku sendiri. Tapi di mata Rizal, semua itu tak pernah cukup. Konflik mencapai titik yang lebih gelap ketika ia mulai mengancam. Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang pantas, kamu tahu sendiri akibatnya, katanya dingin. Aku menggigil. Ancaman itu menggantung di udara tanpa bentuk. Tapi justru itulah yang membuatnya menakutkan. Aku mulai menyadari, ini bukan lagi tentang cinta yang memudar. Ini tentang kekuasaan. Tentang seseorang yang ingin menghapus keberadaan pasangannya demi merasa unggul. Dan aku terjebak di dalamnya, terikat oleh status, anak, dan rasa takut akan masa depan. Di balik semua penderitaan itu, ada satu hal yang terus kusembunyikan, sesuatu yang bahkan Rizal tak pernah tahu. Setiap malam, dalam diam, aku menyiapkan diriku untuk kemungkinan terburuk. Aku menabung sedikit demi sedikit. Aku menyimpan dokumen penting. Aku berdoa lebih lama dari biasanya. Bukan untuk mempertahankan pernikahan ini, tapi untuk diberi kekuatan jika suatu hari aku harus pergi.
Dan hari itu semakin dekat. Aku bisa merasakannya dari cara Rizal memandangku. Tatapan yang tak lagi melihatku sebagai istri, melainkan sebagai penghalang. Sebuah benda yang harus disingkirkan. Aku belum tahu bagaimana akhir dari semua ini, tapi satu hal pasti, badai besar akan segera datang, dan rumah ini tak akan pernah sama lagi setelahnya. Malam itu datang tanpa aba-aba. Seperti hukuman yang sudah ditakdirkan jatuh tepat di kepalaku. Langit gelap, angin berhembus kasar, dan rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Sejak sore, perasaanku tak tenang. Dadaku berdebar tanpa sebab yang jelas. Seolah hatiku sudah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Rizal pulang lebih awal dari biasanya. Itu justru membuatku takut. Pintu dibuka dengan keras. Suaranya menghantam dinding rumah seperti tamparan. Aku berdiri di dapur, tanganku masih memegang sendok, tubuhku refleks menegang. Dari langkah kakinya saja aku tahu. Malam ini bukan malam untuk berbicara baik-baik. Kamu kemana saja hari ini? Tanyanya dingin, tapi penuh tekanan. Di rumah, seperti biasa. Jawabku pelan. Ia tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Jangan bohong sama aku. Ia melempar ponselnya ke meja. Layar menyala. Ada foto aku dan anak kami di depan rumah orang tuaku. Diambil dari jauh. Dadaku langsung sesak. Kamu ngadu ke orang tuamu. Bentaknya. Aku menggeleng cepat. Tidak. Aku cuma. Cukup. Teriaknya sambil menghantam meja. Getarannya membuat gelas jatuh dan pecah. Anak kami menangis dari kamar. Aku ingin berlari ke sana. Tapi langkahku terhenti saat ia berdiri tepat di depanku. Wajahnya merah. Matanya liar. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Kamu pikir aku bodoh? Katanya sambil menunjuk dadaku. Kamu pikir aku nggak tahu kamu lagi nyiapin sesuatu? Aku terdiam. Jantungku berdetak keras. Rahasia yang selama ini kusimpan terasa berada di ujung bibirku. Tapi aku tahu, malam itu bukan waktu yang aman untuk jujur. Aku capek, lanjutnya. Suaranya rendah tapi berbahaya. Capek punya istri yang cuma bisa diam dan pura-pura suci. Ia berjalan ke ruang tamu, lalu mulai merusak apa saja yang dilewatinya. Foto pernikahan kami dibanting ke lantai. Bingkainya pecah. Aku tersentak. Lututku melemas. Foto itu adalah satu-satunya bukti bahwa kami pernah bahagia. Hancurkan rumah ini, teriaknya. Kalau rumah ini isinya cuma kamu, lebih baik runtuh sekalian. Tanganku gemetar. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Rizal, tolong berhenti, pintaku lirih. Ia menoleh, lalu tertawa keras. Berhenti? Setelah semua yang kamu lakukan. Ia mendekat. Suaranya menajam seperti pisau. Singkirkan perempuan bodoh ini. Aku nggak mau lihat wajahnya lagi di rumahku. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan apapun. Rumah, bukan rumah kami. Saat itu aku sadar. Di matanya aku sudah tak punya tempat. Aku berjalan perlahan menuju kamar. Bukan untuk kabur, tapi untuk menenangkan anakku. Tangisannya memecah hatiku. Aku memeluknya erat, membisikkan kata-kata yang bahkan aku sendiri tak yakin. Tidak apa-apa. Mama di sini. Dari luar kamar, suara Rizal masih terdengar. Ia mengobrak-abrik lemari, membanting pintu, memaki. Setiap teriakan membuat tekadku mengeras. Aku menatap anakku yang terisak dalam pelukan. Saat itulah, keputusan yang selama ini kutunda akhirnya matang sepenuhnya. Aku membuka lemari, mengambil tas kecil yang sudah lama kusiapkan. Dokumen penting, beberapa pakaian, mainan kesayangan anakku. Semua kulakukan dengan tangan gemetar tapi hati yang anehnya terasa tenang. Aku keluar kamar. Rizal berdiri di ruang tamu. Napasnya memburu. Saat melihat tas di tanganku, matanya menyipit. Mau kemana kamu? Tanyanya curiga. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, aku tak menunduk. Aku pergi. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa mengejek. Pergi? Kamu pikir hidup di luar sana gampang?
Aku lebih takut hidup di sini, jawabku pelan, tapi tegas. Wajahnya berubah. Amarahnya meledak lagi. Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali. Aku mengangguk. Aku memang tidak berniat kembali. Detik itu juga, suasana hening. Hanya suara hujan di luar. Rizal menatapku seolah baru menyadari sesuatu, bahwa ancamannya tak lagi mempan. Bahwa perempuan yang selama ini ia injak kini berdiri dengan keberanian yang tak ia kenal. Aku melangkah pergi, membuka pintu. Udara malam menyambutku. Di belakang, aku mendengar satu teriakan terakhirnya. Kamu akan menyesal. Aku berhenti sejenak. Tidak menoleh. Tidak, kataku pelan. Penyesalan itu milik orang yang menyakiti, bukan yang disakiti. Pintu tertutup. Dan malam itu, segalanya berubah. Pagi datang dengan cara yang aneh. Tidak ada teriakan. Tidak ada bantingan pintu. Tidak ada suara langkah kaki yang biasa membuatku cemas. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela ruang tamu, menerangi puing-puing kehancuran semalam, bingkai foto pecah, kursi terguling, dan gelas kaca yang masih berserakan di lantai. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi, seolah kehilangan nyawanya. Rizal terbangun dengan kepala berat. Tenggorokannya kering, dadanya sesak. Untuk sesaat, ia tak ingat apapun. Tapi begitu ia duduk dan menatap sekeliling, ingatan semalam datang menghantamnya perlahan, satu persatu, seperti ombak kecil yang tak henti-hentinya menghantam karang. Lia. Panggilnya lirih, refleks, tak ada jawaban. Ia melangkah keluar kamar. Biasanya, jam segini aku sudah di dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Aroma nasi hangat, suara wajan, atau setidaknya suara langkah kakiku. Tapi pagi itu, kosong. Dapur rapi, terlalu rapi. Tak ada bekas aktivitas. Seolah tak ada kehidupan yang pernah tinggal di sana. Perut Rizal terasa melilit. Ia menuju kamar anak kami. Kosong. Tempat tidur kecil itu rapi. Selimut terlipat. Mainan favorit yang biasanya berserakan, kini hilang. Dadanya mulai berdebar lebih cepat. Ini cuma drama, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Dia pasti balik. Namun keyakinan itu runtuh saat ia melihat meja makan. Di sana, tergeletak sepucuk surat. Kertas putih sederhana. Tulisan tanganku. Rapi. Nang. Tidak ada amarah di sana. Dan justru itulah yang membuatnya takut. Tangannya gemetar saat membuka surat itu. Mas, aku pergi bukan karena benci. Aku pergi karena aku sudah terlalu lama menyakiti diriku sendiri demi bertahan. Aku bukan bodoh. Aku hanya diam agar rumah ini tetap utuh. Tapi semalam, aku sadar, rumah ini sudah hancur. Bahkan sebelum aku melangkah pergi. Rizal membaca ulang. Dan ulang lagi. Nafasnya tercekat. Tenggorokannya terasa terbakar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia duduk dan menundukkan kepala. Ia mencoba menelepon. Dua kali. Tak diangkat. Ia mengirim pesan. Tak dibalas. Panik mulai menyusup. Ia keluar rumah, memanggil namaku dengan suara meninggi. Tetangga mulai melirik dari balik pagar. Alia! Lia! Teriaknya. Suaranya mulai pecah. Tak ada jawaban. Barulah saat itu, rasa yang selama ini asing baginya muncul. Takut kehilangan. Bukan kehilangan rumah. Bukan kehilangan status. Tapi kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada. Bahkan ketika ia tak layak mendapatkannya. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan yang pecah. Mengangkat bingkai itu dengan tangan gemetar. Di foto itu, aku tersenyum lebar. Mata berbinar. Senyum yang dulu ia banggakan. Dan kemudian ia hina sendiri. Kenapa aku jadi begini? Gumamnya lirih. Pagi berubah siang. Rizal tak ke kantor. Ia hanya mondar-mandir, membuka lemari, memastikan barang-barangku benar-benar hilang. Setiap ruang yang kosong terasa seperti tamparan pelan. Tidak keras, tapi terus-menerus. Tidak menghancurkan seketika, tapi menggerogoti dari dalam. Ia mendatangi rumah orang tuaku.
Pintu dibuka ayahku dengan wajah datar. Tak ada sambutan. Tak ada amarah. Justru sikap itulah yang membuat Rizal semakin kecil. Alia ada? Tanyanya gugup. Ayahku menggeleng. Sebagai orang tua, kami hanya ingin anak kami aman. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan sisa pembelaan dalam dirinya. Rizal pulang dengan langkah gontai. Untuk pertama kalinya, rumah besar itu terasa sempit dan menekan. Malam datang lagi. Kali ini tanpa teriakan. Tanpa hujan. Tanpa aku. Ia duduk sendirian di ruang tamu, memandangi ponsel yang tak berbunyi. Menunggu. Berharap. Tapi harapan itu tak lagi punya tempat berpijak. Dan di tengah keheningan itu, satu kesadaran pahit akhirnya muncul. Teriakan semalam bukanlah kemenangan. Itu adalah awal dari kesepiannya sendiri. Hari-hari setelah kepergianku berjalan lambat bagi Rizal. Terlalu lambat. Sampai setiap detiknya terasa seperti hukuman yang sengaja diperpanjang. Ia mulai kembali ke kantor. Tapi pikirannya tak pernah benar-benar sampai di sana. Angka-angka laporan tak lagi berarti. Ponsel yang biasanya sibuk kini sunyi. Tidak ada pesan dariku. Tidak ada pengingat kecil yang dulu sering kukirimkan. Ia mulai kehilangan fokus. Rekan kerjanya menyadari perubahan itu. Wajahnya kusut. Matanya kosong. Senyum percaya diri yang dulu menjadi cirinya menghilang entah kemana. Namun yang paling menyakitkan bukanlah penurunan pekerjaannya, melainkan kenyataan bahwa tak ada siapapun di rumah yang menunggunya pulang. Suatu sore, ia menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suaranya kaku saat menjawab. "Selamat sore, kami dari Pengadilan Agama." Jantungnya berdegup tak karuan. Ia mendengarkan dengan napas tertahan. Kata-kata, permohonan cerai, hak asuh sementara, dan jadwal sidang terdengar seperti vonis yang tak bisa ditawar. Tangannya gemetar. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ini bukan ancaman. Ini nyata. Rizal datang ke sidang pertama dengan langkah berat. Di ruang tunggu, ia melihatku. Aku duduk tenang, mengenakan pakaian sederhana. Wajahku pucat, tapi mataku jernih. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada amarah. Dan justru itulah yang membuatnya paling terpukul. Ia ingin bicara, ingin meminta maaf. Tapi setiap kali aku menoleh, kata-katanya mati di tenggorokan. Ada jarak yang tak bisa ia lewati hanya dengan penyesalan. Dalam persidangan, aku bicara seperlunya. Tidak berlebihan. Tidak menyudutkan. Aku hanya menyampaikan apa yang perlu diketahui. Hakim mendengarkan dengan wajah serius. Rizal menunduk hampir sepanjang waktu. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku terdengar seperti cermin, memantulkan kembali sikapnya sendiri. Di luar ruang sidang, ia akhirnya memberanikan diri mendekat. "Aku salah," katanya pelan. "Aku mau berubah." Aku menatapnya. Lama. Lalu menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. Perubahan yang datang setelah kehilangan, seringkali bukan perubahan, tapi ketakutan. Ia terdiam. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses yang sunyi. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada drama. Semua berjalan sesuai prosedur. Justru ketenangan itulah yang terasa menyesakkan. Karena dalam diam itu, Rizal benar-benar sendirian menghadapi kesalahannya sendiri. Perempuan yang dulu sering ia banggakan perlahan menjauh. Teleponnya jarang diangkat. Pesannya dibalas singkat. Hingga akhirnya hilang sama sekali. Saat itu, Rizal baru benar-benar paham. Apa yang ia kejar selama ini ternyata rapuh dan tak pernah berniat tinggal. Aku mulai menata hidup baru. Tinggal sederhana. Fokus pada anak. Pagi-pagiku tidak lagi diisi rasa cemas. Malam-malamku tidak lagi diwarnai ketakutan. Ada luka, tentu saja. Tapi luka yang mulai mengering. Bukan luka yang terus disayat. Keputusan pengadilan akhirnya keluar. Hak asuh jatuh padaku. Rizal mendapatkan jadwal kunjungan. Ia membaca putusan itu dengan wajah datar, seolah sudah lelah bereaksi. Tidak ada teriakan. Tidak ada protes. Hanya helaan napas panjang.
Tanda penerimaan yang terlambat. Saat keluar dari gedung pengadilan, ia menatap langit. Mendung tipis menggantung. Tidak hujan. Tidak terang. Sama seperti perasaannya. Ia kehilangan rumah. Bukan karena aku pergi, tapi karena ia sendiri yang meruntuhkannya. Dan aku, akhirnya pulang ke diriku sendiri. Waktu berjalan seperti biasa. Tapi kami tidak lagi berada di jalur yang sama. Hidupku tak berubah menjadi sempurna. Namun jauh lebih jujur. Aku bangun pagi tanpa rasa takut. Tidak ada suara langkah yang membuat jantungku berdebar. Tidak ada kata-kata yang harus kutelan demi menjaga ketenangan orang lain. Rumah kecil yang kutinggali sekarang mungkin sederhana, tapi di dalamnya ada kedamaian yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Anakku mulai tertawa lagi. Bukan tawa yang dipaksakan, tapi tawa yang lahir dari rasa aman. Setiap kali ia memelukku, aku tahu keputusanku tidak salah. Aku tidak merampas ayahnya. Aku hanya menyelamatkan diriku, dan itu ternyata juga menyelamatkan anakku. Rizal sesekali datang sesuai jadwal. Kami tidak bertengkar. Kami tidak pula berpura-pura akrab. Ia terlihat lebih pendiam, lebih tua dari usianya. Setiap kali menatap anaknya, ada penyesalan yang tak pernah benar-benar menemukan jalan keluar. Aku tidak membencinya. Aku hanya berhenti berharap darinya. Rumah besar itu kini sunyi. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada aroma masakan pagi. Tidak ada sapaan lembut. Yang tersisa hanyalah ruang-ruang kosong dan kenangan yang bergema di dinding. Kadang, penyesalan memang memilih tinggal lebih lama daripada cinta. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Perempuan tidak hancur karena ditinggalkan, tapi karena terlalu lama bertahan di tempat yang salah. Diam bukan selalu tanda kesabaran. Kadang, itu adalah jeritan yang tak terdengar. Dan untukmu yang mendengar kisah ini, jika hari ini kamu sedang disakiti dalam diam, ketahuilah, kamu tidak sendiri, dan kamu tidak lemah. Pergi bukan berarti kalah. Terkadang, itu adalah bentuk keberanian paling jujur. Cerita ini tidak berakhir dengan kebahagiaan yang berlebihan. Tidak ada kemenangan yang dirayakan. Hanya dua orang yang belajar dari cara paling menyakitkan, bahwa cinta tanpa hormat hanya akan menyisakan luka.